Kepribadian ganda, juga dikenal sebagai gangguan identitas disosiatif, adalah gangguan mental yang ditandai oleh pengalaman dari dua atau lebih kepribadian yang berbeda dan terpisah yang mengendalikan perilaku seseorang secara bergantian. Setiap kepribadian yang muncul memiliki ciri-ciri yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dan tanda-tanda dari orang yang menderita kepribadian ganda. 1. Pengalaman, kehilangan waktu, atau kesadaran adalah salah satu gejala utama dari kepribadian ganda atau gangguan identitas disosiatif. Ini terjadi ketika seseorang dengan gangguan ini kehilangan ingatan atau kesadaran tentang waktu tertentu atau periode dalam hidup mereka. Ketika kepribadian ganda muncul, biasanya satu kepribadian yang mengendalikan perilaku, pikiran, dan memori seseorang, sementara kepribadian lainnya tidak aktif dan tidak terlibat dalam tindakan atau pengalaman tersebut. Karena itu, ketika seseorang dengan kepribadian ganda beralih dari satu kepribadian ke kepribadian lainnya, mereka sering mengalami pengalaman hilang ingatan atau kehilangan kesadaran. Selama periode ini, orang dengan kepribadian ganda mungkin merasa seperti sedang dalam kabut, atau tidak dapat mengingat apa yang terjadi pada mereka selama periode waktu tertentu. Mereka mungkin tidak dapat mengingat detail penting tentang peristiwa yang terjadi pada mereka atau orang-orang di sekitar mereka selama periode tersebut. Pengalaman hilang ingatan atau kehilangan kesadaran ini dapat terjadi dalam waktu yang singkat atau jangka panjang, tergantung pada keparahan kondisi seseorang dan seberapa sering kepribadian alternatif muncul. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesulitan dalam bekerja atau menjalin hubungan dengan orang lain. Penting untuk dicatat bahwa pengalaman hilang ingatan atau kehilangan kesadaran tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang memiliki kepribadian ganda. Pengalaman ini dapat terjadi dalam berbagai kondisi lain, seperti gangguan stres pasca trauma atau gangguan kepribadian borderline. Namun, jika seseorang mengalami pengalaman ini secara konsisten, ia harus berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental untuk mendiagnosis dan mengobati kondisinya. 2. Perubahan dalam perilaku dan kepribadian adalah salah satu gejala yang paling mencolok dari kepribadian ganda atau gangguan identitas disosiatif. Setiap kepribadian yang muncul dalam kepribadian ganda memiliki ciri-ciri dan perilaku yang unik, yang berbeda dari kepribadian lain yang muncul dalam kepribadian yang sama. Perubahan dalam perilaku dan kepribadian ini dapat terjadi tiba-tiba dan seringkali tidak dapat diprediksi. Ketika kepribadian ganda muncul, kepribadian yang berbeda-beda ini dapat mengambil alih pengendalian tubuh dan pikiran seseorang, bergantian atau berdampingan. Kepribadian yang muncul mungkin memiliki perbedaan dalam preferensi, sikap, tindakan, nada suara, ekspresi wajah, bahkan kebiasaan fisik atau gerakan tubuh. Selain itu, masing-masing kepribadian dapat memiliki keterampilan dan kemampuan yang unik, dan bahkan mempunyai pandangan dan keyakinan yang berbeda. Perubahan dalam perilaku dan kepribadian yang terjadi pada kepribadian ganda dapat terjadi dalam waktu yang singkat atau berlangsung selama berhari-hari, minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Selama periode ini, seseorang mungkin tampak seperti mereka memiliki kepribadian yang berbeda, dan teman atau anggota keluarga mereka mungkin merasa bingung atau terkejut dengan perubahan tersebut. Perubahan dalam perilaku dan kepribadian yang tidak dapat diprediksi ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau stres yang signifikan.
Orang dengan kepribadian ganda seringkali mengalami masalah dalam mempertahankan pekerjaan atau hubungan, dan dapat merasa kesulitan untuk menjaga hubungan yang stabil dengan orang lain. Penting untuk dicatat bahwa perubahan dalam perilaku dan kepribadian tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang memiliki kepribadian ganda. Hal ini dapat terjadi dalam kondisi lain, seperti gangguan bipolar atau gangguan kepribadian borderline. Namun, jika seseorang mengalami perubahan perilaku dan kepribadian secara konsisten, ia harus berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental untuk mendiagnosis dan mengobati kondisinya. 3. Ketidakmampuan untuk mengingat informasi penting adalah salah satu gejala dari kepribadian ganda atau gangguan identitas disosiatif. Kondisi ini dapat membuat seseorang memiliki kesulitan dalam mengingat informasi penting atau kejadian yang terjadi dalam hidup mereka, karena kepribadian yang berbeda-beda dapat mengambil alih pengendalian mereka. Saat seseorang mengalami perubahan kepribadian, mereka mungkin kehilangan kesadaran akan kejadian atau informasi yang penting dalam hidup mereka, karena kepribadian yang muncul tidak memiliki akses ke informasi atau memori dari kepribadian sebelumnya. Hal ini dapat membuat seseorang merasa seperti mereka telah kehilangan waktu, atau tidak dapat mengingat apa yang terjadi selama jangka waktu tertentu. Contohnya, seseorang dengan kepribadian ganda mungkin tidak dapat mengingat pengalaman penting seperti ulang tahun mereka atau acara penting lainnya, karena kepribadian yang muncul pada saat itu tidak memiliki akses ke memori dari kepribadian sebelumnya. Mereka juga mungkin tidak dapat mengingat peristiwa traumatis atau kenangan penting lainnya karena kepribadian yang muncul tidak mengalami pengalaman itu dan tidak memiliki akses ke memori dari kepribadian sebelumnya yang mengalami pengalaman tersebut. Ketidakmampuan untuk mengingat informasi penting dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang, terutama jika mereka memerlukan informasi itu untuk menjalankan pekerjaan atau menjaga hubungan sosial. Selain itu, kehilangan memori juga dapat menimbulkan rasa frustasi dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penting untuk dicatat bahwa ketidakmampuan untuk mengingat informasi penting tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang memiliki kepribadian ganda. Hal ini juga dapat terjadi pada kondisi lain, seperti gangguan memori atau depresi. Namun, jika seseorang mengalami kesulitan dalam mengingat informasi penting secara konsisten, ia harus berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental untuk mendiagnosis dan mengobati kondisinya. 4. Gangguan pada fungsi sosial dan pekerjaan adalah salah satu dampak dari kepribadian ganda. Kondisi ini dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjalin hubungan yang stabil. Hal ini terjadi karena kepribadian yang muncul dalam kepribadian ganda mungkin memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda-beda dari kepribadian sebelumnya. Sebagai contoh, jika seseorang dengan kepribadian ganda memiliki kepribadian yang lebih agresif atau menakutkan, mereka mungkin kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang normal. Mereka mungkin terlalu defensif atau bahkan agresif dalam hubungan sosial mereka. Sementara, kepribadian lain yang muncul mungkin lebih pasif atau malu-malu, sehingga membuat mereka kesulitan untuk membentuk hubungan yang stabil dan mempertahankannya. Kepribadian ganda juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas-tugas yang rumit atau mempertahankan pekerjaan. Karena kepribadian yang berbeda-beda dapat muncul pada waktu yang tidak terduga,
maka seseorang dengan kepribadian ganda mungkin kesulitan untuk mempertahankan konsentrasi dan fokus pada pekerjaan mereka. Selain itu, mereka mungkin kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan koordinasi antara beberapa kepribadian yang berbeda. Gangguan pada fungsi sosial dan pekerjaan dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang secara signifikan. Hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi sosial dan pekerjaan akibat kepribadian ganda untuk segera berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental agar dapat diberikan perawatan dan bantuan yang tepat. 5. Perasaan depersonalisasi atau derealisasi adalah gejala yang sering dialami oleh orang dengan kepribadian ganda. Depersonalisasi adalah perasaan di mana seseorang merasa seperti terpisah dari tubuh atau pikirannya sendiri. Ini bisa membuat seseorang merasa tidak terhubung atau terasing dari diri mereka sendiri. Seseorang dengan depersonalisasi mungkin merasa seperti mereka sedang mengamati kehidupan mereka dari jauh atau melihat diri mereka sendiri dari perspektif orang lain. Sedangkan derealisasi adalah perasaan di mana seseorang merasa bahwa dunia di sekitar mereka tidak nyata. Ini bisa membuat seseorang merasa seperti mereka sedang berada di dalam mimpi atau di dunia lain. Seseorang dengan derealisasi mungkin merasa seperti lingkungan di sekitar mereka tidak nyata atau seperti sedang melihat melalui kaca. Perasaan depersonalisasi dan derealisasi dapat sangat mengganggu dan menakutkan bagi orang yang mengalaminya. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan, kecemasan, dan ketidakstabilan emosional. Penting bagi seseorang yang mengalami perasaan ini untuk segera mencari bantuan profesional agar dapat diberikan perawatan dan dukungan yang tepat. 6. Kebingungan mengenai identitas dan tujuan hidup adalah gejala yang umum dialami oleh orang dengan kepribadian ganda. Kepribadian ganda dapat membuat seseorang merasa bingung dan tidak yakin tentang siapa mereka sebenarnya. Mereka mungkin merasa seperti mereka memiliki beberapa identitas yang berbeda yang tidak selalu konsisten satu sama lain. Hal ini dapat membuat mereka bingung tentang siapa yang sebenarnya mereka, dan menyebabkan perasaan tidak stabil secara emosional. Selain itu, orang dengan kepribadian ganda mungkin juga mengalami kebingungan tentang tujuan hidup mereka. Mereka mungkin tidak yakin apa yang ingin mereka capai dalam hidup, atau mungkin merasa sulit untuk menentukan tujuan hidup yang jelas karena kepribadian mereka yang bervariasi. Kebingungan ini dapat menyebabkan rasa frustasi, tidak puas, dan tidak yakin tentang keputusan yang mereka buat dalam hidup. Penting bagi seseorang dengan kepribadian ganda untuk mencari bantuan profesional dan dukungan untuk membantu mereka mengatasi kebingungan ini. Terapi dan konseling dapat membantu seseorang memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta membantu mereka menemukan tujuan hidup yang jelas dan memberikan arah yang lebih jelas dalam hidup mereka. Kepribadian ganda adalah gangguan mental yang kompleks dan seringkali memerlukan perawatan jangka panjang oleh profesional kesehatan mental. Terapi, seperti terapi perilaku kognitif atau terapi interpersonal, dapat membantu orang dengan kepribadian ganda memahami dan mengelola kondisi mereka serta mengurangi gejala yang mereka alami. Beberapa faktor risiko yang diketahui terkait dengan kepribadian ganda adalah trauma psikologis masa lalu, seperti pelecehan, kekerasan atau pengabaian, serta faktor genetik. Namun, sejauh ini belum ada satupun penyebab pasti dari kepribadian ganda yang diketahui. Pengobatan untuk kepribadian ganda melibatkan terapi perilaku kognitif, CBT,
terapi interpersonal, dan terapi obat-obatan. CBT membantu orang dengan kepribadian ganda untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak sehat, sementara terapi interpersonal membantu mereka mempelajari keterampilan hubungan sosial yang sehat dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Obat-obatan seperti antidepresan dan antipsikotik juga dapat digunakan untuk mengelola gejala seperti kecemasan, depresi, dan halusinasi. Namun, pengobatan kepribadian ganda seringkali memerlukan waktu yang lama dan kompleks karena terapi harus dirancang sesuai dengan kebutuhan individu dan setiap kepribadian yang muncul. Konseling terapeutik dan dukungan keluarga juga dapat sangat membantu bagi orang dengan kepribadian ganda. Meskipun kepribadian ganda dapat menjadi kondisi yang menantang dan sulit untuk diatasi, banyak orang yang mengalami kondisi ini dapat hidup dengan kondisi yang stabil dan sehat melalui dukungan yang tepat dan perawatan yang memadai.